49 Inara Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inara Calista. Saya akan menceritakan sebuah cerita dari Pulau Belitung. Cerita ini berjudul Hikayat Penguasa Gunung Petaling. Kawan-kawan, Mika tahu nggak Gunung Petaling ada di mana? Nah, begini ceritanya. Di Pulau Belitung ada satu desa yang bernama Desa Petaling. Desa Petaling terletak di daerah Selat Nasi. Banyak orang yang kabur dari para lanun dan perompak. Pengembaraan mereka dalam mencari tempat yang aman menghantar mereka tiba di suatu daerah yang bernama Desa Petaling. Di antaranya banyak kubuk-kubuk. Ada salah satu kubuk yang memiliki satu keluarga dan memiliki satu anak tunggal. Anaknya bernama Letia. Letia adalah seorang yang berparas cantik dan memiliki rambut yang terurai panjang dan juga tutur bahasanya yang sopan dan lembut, banyak disukai para lelaki. Kabar adanya wanita cantik sampai ke kubuk sebelah. Kabar itu juga sampai ke telinga Seman. Seman adalah laki-laki yang gagah dan tampan, banyak disukai para wanita. Hingga pada suatu hari, Seman berkata, "Kalau aku gak dapat naklukik hati Letia, potong sikok jari aku." Seman berkata seperti itu memang bukan tanpa alasan. Karena selain gagah dan tampan, ia juga terkenal piawai menaklukkan hati wanita. Tetapi sifatnya yang malas dan sombong banyak tidak disukai para orang tua. Esokan harinya, setiap sore, Letia selalu mengajak Sena untuk pergi ke air arongan. Sena adalah sahabat Letia, tempat Letia berbagi cerita, mencurahkan perasaannya. Tetapi sore itu Sena tidak seperti biasanya. Dia berkata kepada Letia, "Letia, kau pergilah dulu ya. Kini aku nyusul, gawe aku mudah dia." Lalu perkataan itu dibalas oleh Letia, "Ayolah aku dulu, kau udah cepat sikit, arilah sore." Lalu Letia pun pergi sendirian ke air arongan. Ternyata Sena menyuruh Letia pergi terlebih dahulu karena sebagian dari rencana Seman. Seman ternyata juga sudah bersembunyi di balik semak-semak. Seman berencana ingin melemparkan sebuah kayu ke arah air arongan itu. Seman meraba-raba kayu air dekatnya. Tanpa ia sadari, ada seekor ular di antara kayu tersebut. Dengan cepat, ular tersebut langsung menggigit punggung tangan Seman.
Orang di kubur sebelah yang mendengar bahwa kayu yang ditemukan Letia bisa mengobati penyakit langsung pergi mencari kayu itu. Kayu itu dinamakan kayu petaling karena ditemukan di desa Petaling. Esokan harinya, Letia yang cantik tetap dengan berkegiatan seperti hari-hari biasanya. Dan juga umurnya semakin bertambah. Letia mulai berpikir untuk berumah tangga. Tentunya dengan laki-laki yang sesuai dengan isi hatinya. Saat malam hari, Letia bermimpi. Di mimpinya itu, ia sudah di air Arongan. Ia bertemu dengan laki-laki gagah dan tampan bermahkota bak seorang raja. Laki-laki itu berkata kepada Letia, "Letia, suatu hari kau akan jadi bini aku." Letia yang benar perkataan itu langsung menganggap Letia dan tersenyum manis. Tidak lama dari itu, laki-laki itu berubah menjadi seekor ular. Letia langsung terbangun dan berteriak dari mimpinya itu. "Ah! Ada ular!" Besok harinya, Letia sudah tidak berani lagi untuk pergi ke air Arongan karena ia takut akan mimpinya semalam. Sauda, ibunya Letia, merasa heran mengapa akhir-akhir ini Letia sudah tidak pernah lagi untuk mandi ke air Arongan. Lalu ditanyalah, "Letia, kenapa kau jarang mandi ke air Arongan lagi?" Lalu perkataan itu dijawab oleh Letia, "Payah mak izin mudik jalan." Sauda merasa bahwa alasan Letia cukup meyakinkan karena memang akhir-akhir ini lagi musim penghujan. Malam pun tiba. Letia berniat ingin menceritakan mimpinya kepada ibunya, tetapi ia merasa sangat lelah dan ingin beristirahat. Begitu juga Sauda. Sauda, ibunya Letia, juga ingin menceritakan mimpinya kepada Letia, tetapi ia melihat Letia sudah tertidur pulas. Sauda membelai rambut Letia. Ia sangat bersyukur mempunyai Letia, putrinya yang meskipun dianugerahi kecantikan, tetapi tetap rendah hati dan taat pada orang tua. Dulu saat hamil, Letia menginginkan anak laki-laki supaya bisa membantu orang tua. Tetapi dijawabnya Tuhan dengan hadirnya Letia. Meskipun perempuan, Letia mampu mengerjakan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Malam itu, Sauda tertidur dengan tangan kanan yang masih berada di kepala Letia. Esokan harinya, saat siang hari di panas terik, hujan gerimis datang. Sauda dan Tahar tidak menemui anak gadisnya yang sejak dari tadi pagi pergi mencari kayu bakar ke hutan dekat ladang mereka. Tahar mengumpulkan orang-orang di kubur tersebut untuk membantu mencari Letia. Tahar dan rombongannya mencari Letia sampai hutan, namun tetap juga tidak ketemu. Tahar pun memutuskan untuk mencari Letia ke sisi Gunung Petaling yang melewati air Arongan, tempat biasa Letia bermain air. Saat tiba di atas gunung, Tahar terus melihat ke bawah. Betapa kagetnya ia saat menemui putrinya sedang bersandar di sebuah batu besar dengan darah yang terus mengucur dari kepala. Tahar menemui Letia dalam keadaan sudah tak bernyawa. Kematian anak gadis secara misterius ini sering kali dikaitkan dengan penguasa Gunung Petaling yang mengambilnya untuk dijadikan permaisuri. Kisah ini juga seringkali dikaitkan dengan cerita warga yang pernah melihat rombongan
kasih tahu temannya kalian.